Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Syifa Kotrun Nada, Hana Sabila, Nur Indah, Ahmad Muhammad. Ya, hadir semua ya pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tahu kita mau membahas tentang apa? Belum. Mungkin anak-anak masih ingat pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa? Iya, minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang alam semesta. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alam semesta, galaksi dan juga tata surya. Dimulai dari tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak tahu tidak tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini apa? Belum tahu ya? Jadi, pertemuan kita pada pagi hari ini bertujuan untuk yang pertama, setelah mempelajari materi pada pertemuan hari ini, kita akan mengetahui sistem tata surya itu seperti apa, alam semesta itu seperti apa, ada berapa planet di tata surya, dan bagaimana orbitnya seperti itu. Lalu yang kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam planet yang ada di tata surya. Serta yang ketiga, siswa dapat menunjukkan perbedaan antara planet satu dengan yang planet yang lainnya. Seperti itu. Nah, langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang mengenal sistem tata surya. Nah, dari tata surya kita, ada apa sih dengan tata surya kita? Baik, kita lanjut ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang mengenal sistem tata surya. Ada apa sih di sistem tata surya kita ini? Dan kenapa ya tata surya itu berpusat pada matahari, menjadikan matahari sebagai pusat utama dalam tata surya? Kita bahas pada materi kali ini. Nah, matahari itu sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekelilingi bola berpijar ada lingkar cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Suhu di permukaannya itu hampir 6.000 derajat Celcius. Lalu suhu inti matahari ini mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Namun, matahari hanya tergolong bintang raksasa sedang. Bintang raksasa tapi sedang. Masih banyak bintang besar yang jauh lebih besar daripada matahari, dan masih banyak bintang-bintang yang besar yang jauh lebih panas daripada matahari. Seperti itu. Tapi matahari itu menyinarkan energi-energinya ke planet-planet lain sehingga matahari ini menjadi salah satu pusat di sistem tata surya kita, di galaksi Bima Sakti. Karena panas cahaya dari matahari itu menembus ke beberapa planet-planet yang mengorbit ke matahari itu. Lalu yang pertama, kita lanjut ke planet-planet. Planet yang pertama itu ada planet yang jaraknya itu cukup dekat dengan matahari, atau bisa kita bilang dengan jarak planet paling terdekat dengan matahari. Planet ini bernama Merkurius. Planet Merkurius ini berjarak
58 juta kilometer dari matahari. Merkurius ini sulit terlihat di langit pada malam hari jika dilihat dari bumi. Jadi kalau misalkan kita berada di bumi terus melihat ke langit pada malam hari, kita mencari planet Merkurius, itu tidak akan ketemu karena sulit untuk ditemukan di malam hari. Merkurius baru bisa terlihat setelah matahari terbenam. Kalau kita melihatnya dari bumi, kita akan melihat planet Merkurius itu ketika matahari terbenam, sore menjelang senja, seperti itu, atau sebelum matahari terbit. Jadi pagi sebelum matahari terbit atau sore menjelang matahari terbenam. Nah, keunikan dari planet Merkurius ini adalah mereka melesat dengan cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. Suatu hari di Merkurius itu sama dengan 30 hari di bumi. Jadi kalau kita ada kehidupan di Merkurius, satu harinya di Merkurius itu sama dengan 30 harinya di bumi. Itu keunikan dari planet Merkurius. Lalu planet berikutnya yaitu planet Venus. Nah, tahu gak sih planet Venus itu planet yang mana? Iya, planet Venus itu ada planet yang berjarak cukup dekat dengan bumi. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh dengan bumi. Nah, planet ini merupakan planet yang bisa dibilang panas dibanding Merkurius. Jadi planet Venus itu lebih panas daripada planet Merkurius. Hal ini terjadi karena planet Venus ini memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi oleh awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya, tidak bisa menyebar ke seluruh planet Venus tersendiri. Dan awan yang mengelilingi Venus itu menjadi salah satu keunikan dari planet Venus itu sendiri. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Selain itu, Venus menjadi planet paling terang di antara planet-planet di sistem tata surya. Venus ini melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah-arah rotasi planet lainnya. Jadi dia berbeda sendiri, arah berlawanan. Venus ini berotasi searah dengan jarum jam. Satu hari di Venus itu sama dengan 243 hari di bumi. Jadi cukup lama daripada planet Merkurius tadi. Kalau planet Merkurius itu satu hari di Merkurius itu sama dengan 30 hari di bumi. Tapi kalau di planet Venus itu satu hari di planet Venus sama dengan 243 hari di planet bumi. Lanjut ke planet ketiga. Planet ketiga ini yaitu planet bumi atau planet yang kita tinggali saat ini, yang bisa dihuni oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Planet bumi ini biasa disebut dengan planet biru. Sebagian besar planet bumi ditutupi oleh lautan. Jadi kenapa disebut sebagai planet biru? Karena sebagian besar wilayah di bumi ini adalah lautan, tertutupi oleh lautan, sehingga tertampak biru. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer ini untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Jadi fungsi dari atmosfer ini adalah mencegah sinar UV dari matahari yang masuk ke dalam bumi, sehingga manusia dan makhluk hidup yang ada di bumi itu bisa tinggal secara bebas dan tidak takut terpapar sinar matahari, karena dalam atmosfer di bumi itu sudah tersaring cahaya matahari, sudah tersaring di sana. Jadi ketika menembus ke bumi itu panasnya tidak terlalu terasa. Ya, walaupun memang bumi itu sangat panas, apalagi yang dekat dengan garis khatulistiwa seperti di Indonesia kita. Namun sinar UV itu masih bisa terjaring di jaringan atmosfer tadi. Fungsi dari atmosfer ini untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar.
Nah, planet selanjutnya setelah planet Bumi ini adalah planet Mars. Mars itu planet yang dijuluki sebagai planet merah. Planet ini disebut-sebut paling menyerupai Bumi. Jadi seperti kembarannya Bumi, seperti itu ya anak-anak. Jadi satu hari di planet Mars itu sama dengan 24,6 hari di Bumi. Jadi hampir 25 hari di Bumi. Ia juga memiliki kutub yang diselimuti es, sama seperti di Bumi ya. Bumi itu ada kutub utara dan kutub selatan. Di Mars pun juga ada kutub. Suhu udara di Mars ini lebih dingin daripada suhu udara di Bumi, yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah 0. Karena letak Mars ini lebih jauh dari matahari dibanding Bumi. Mars ini juga memiliki lapisan atmosfer namun lebih tipis dibandingkan Bumi. Jadi walaupun atmosfernya tipis, tapi karena jaraknya dengan matahari itu cukup jauh, jadi dia tidak panas. Di Mars itu tidak panas, namun dingin. Nah, planet selanjutnya yaitu planet kelima. Planet kelima ini adalah planet Jupiter. Nah, Jupiter ini apa? Ayo, ada yang tahu planet Jupiter itu apa? Ya, planet Jupiter adalah planet terbesar di sistem tata surya kita. Suhu di planet ini pun sangat rendah. Jadi, di antara planet-planet yang lain, suhu di planet Jupiter itu adalah yang cukup rendah. Karena apa? Karena jaraknya dengan matahari itu cukup jauh. Lebih jauh dari Bumi, lebih jauh dari planet Mars, seperti itu. Jaraknya cukup jauh sehingga di sana itu dingin. Suhunya rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Dan planet Jupiter ini merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas dan beberapa atmosfer lainnya. Letak inti planetnya pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik-bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Jadi yang kita lihat sebagai bintik-bintik merah itu adalah badai raksasa di planet Jupiter. Planet ke-6. Selanjutnya planet ke-6. Planet ke-6 ini adalah planet Saturnus. Ada yang tahu planet Saturnus itu apa? Iya, planet Saturnus adalah planet tercantik di sistem tata surya karena dia memiliki cincin. Nah, Saturnus ini terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran-lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Jadi Saturnus ini bebatuan-bebatuan tadi itu saling bertumpuk dan mengitari planet Saturnus itu sendiri sehingga membentuk seperti cincin. Nah, Saturnus itu merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya itu mengembung. Oleh sebab itu kutubnya tampak lebih datar dibandingkan planet-planet lainnya. Saturnus ini memiliki beberapa satelit, lebih banyak dibandingkan Bumi yang hanya memiliki satu satelit. Salah satu satelit yang paling terkenal yang mengelilingi Saturnus itu namanya adalah planet Titan. Jadi keunikan planet Saturnus ini selain dia memiliki cincin, dia juga memiliki satelit yang bernama Titan. Nah, sekarang kita lanjut ke planet yang terakhir. Planet yang terakhir ini yaitu planet Uranus. Planet Uranus ini merupakan planet ke-7 dalam sistem tata surya. Planet ini berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu di planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Iya, karena planet Uranus ini planet terjauh dari matahari. Jadi di sana itu sangat dingin dan minim sekali kehidupan. Jadi di sana itu karena jauh, jadi pancaran sinar matahari itu kurang sampai di planet Uranus ini. Nah, planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Ada lagi selain Uranus, ada Neptunus. Ini planet yang ke-8. Ini jauh lebih jauh daripada planet Uranus. Jadi kalau Uranus tadi sudah
jauh kalau planet Neptunus ini lebih jauh daripada Uranus, paling jauh dari matahari. Nah, planet ini tampak berwarna biru gelap, sangat gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan juga Uranus. Planet ini terdiri dari gumpalan-gumpalan gas. Atmosfernya ini dipenuhi dengan gas metana yang sering terjadi badai yang sangat besar. Jadi di Neptunus ini sering terjadi badai-badai yang sangat besar dan terjadinya gas-gas ini tadi. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus itu bergerak berlawanan. Jadi ada 1, 2, 3 satelit yang mengelilingi Neptunus, namun arahnya itu berlawanan arah dengan satelit-satelit yang di planet-planet lain. Jadi berbeda dengan satelit yang ada di planet lain. Kalau misalkan planet Neptunus ini satelitnya itu berputarnya berlawanan arah dengan planet-planet yang lain. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu terkait dengan planet-planet di tata surya kita. Jadi tadi ada berapa planet anak-anak? Iya, ada 8 planet yang ada di sistem tata surya kita yang berpusat pada matahari, yang mengelilingi matahari. Nah, setelah ini Ibu memiliki cuplikan video, kita nyanyi bersama-sama dan menghafalkan nama-nama planet yang ada di sistem tata surya kita. Disimak baik-baik ya anak-anak, dan kita nyanyikan bersama-sama. Assalamualaikum teman-teman. Tahu nggak kalau ada planet-planet lain di tata surya selain planet bumi? Merkurius planet terkecil, Venus si bintang fajar, Bumi tempat kita tinggal, Mars adalah si planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus planet yang dingin, Neptunus planet terluar. Hai teman-teman, mari kita keluar angkasa, mengagumi ciptaan Allah, kenali yang ada di tata surya, agar semakin kagum kebesaran Allah. Karena sudah bernyanyi, sudah fresh, otak kita sudah bagus, sudah kembali fokus, Ibu memiliki tugas kerja kelompok. Jadi kalian akan Ibu bagi dengan beberapa kelompok, yang dimana nanti tugasnya yaitu menganalisis jenis-jenis tata surya yang ada di alam semesta ini.
Nanti kalian tulis apa saja yang kalian ketahui tentang planet-planet yang sudah Ibu jelaskan tadi, lalu dipresentasikan di depan kelas. Dan dicari gambar-gambar dari masing-masing planet tersebut. Jadi misalkan planet Mars gambarnya yang apa, planet Bumi gambarnya yang seperti apa, gambarnya planet Jupiter itu seperti apa, Saturnus seperti apa, Uranus seperti apa, Neptunus seperti apa. Itu nanti kalian cari, lalu kalian tempel-tempelkan. Setelah itu nanti dipresentasikan di depan kelas. Bisa dimengerti ya anak-anak? Bisa, terima kasih. Baik, jadi bisa ditarik kesimpulan pada pertemuan kita kali ini, kita sudah membahas tentang apa tadi anak-anak? Iya, yang pertama tadi kita membahas tentang sistem tata surya di mana matahari sebagai pusatnya. Lalu yang kedua kita membahas tentang jenis-jenis planet. Tadi ada 8 jenis planet yang ada di tata surya kita. Tadi apa saja planet-planetnya bisa kita jelaskan? Ya, ada planet apa? Ada planet apa? Tadi sebelum ini ada planet Merkurius. Iya, ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Saturnus, dan Neptunus. Yang paling terakhir adalah Neptunus. Baik, itu tadi penjelasan tentang materi pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk PR-nya, tugas PR, nanti kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku ya. Jawaban-jawabannya nanti ditulis, yang soal pilihan ganda itu dikerjakan dengan maksimal. Yang uraian juga dikerjakan dengan maksimal, lalu ditulis di kertas dan dikumpulkan ke ibu pertemuan berikutnya. Nanti untuk ketua kelasnya mengkoordinir teman-temannya ya. Iya, bisa dimengerti? Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak terkait materi pembelajaran yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian pada pertemuan pagi hari ini. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ada kurang lebihnya, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.